RUU TNI yang sudah disahkan 20 Maret 2025 yang kemudian segera setelah itu diajukan judicial review ke MK oleh sejumlah mahasiswa UI. Menurut saya, pertama dari sisi prosedural dalam konteks penyusunan dan pembentukan peraturan perundangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang TNI, dipandang oleh sejumlah mahasiswa yang mengajukan judicial review ke MK ada cacat prosedur karena prosesnya ini dibuat secara terburu-buru, tidak transparan, dan tidak memenuhi prinsip yang disebut meaningful participation, artinya partisipasi yang bermakna, bahwa semua pihak stakeholder yang terdampak atau berkaitan dengan berlakunya undang-undang ini harusnya dilibatkan, diberi kesempatan yang cukup, yang leluasa untuk memberikan masukan terhadap RUU Undang-Undang TNI ini, sehingga dalam konteks meaningful participation itu ada 3 hak, yaitu hak untuk didengar. Jadi semua stakeholder ini didengar dengan waktu dan kesempatan yang leluasa untuk menyampaikan pokok-pokok masukannya seperti apa. Yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan. Dari masukan tadi dipertimbangkan mana yang kemudian bisa dimasukkan dalam undang-undang itu. Baru yang ketiga, hak untuk dijelaskan. Jadi kalau ada masukan ternyata itu tidak bisa diadopsi di dalam undang-undang TNI, tentu hal itu harus dijelaskan. Kenapa ini nggak bisa dimasukkan, kenapa ini bisa dimasukkan. Kalau berdasar pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, karena dibuat dengan terburu-buru, minim transparansi dan dianggap tidak memenuhi syarat partisipasi publik, itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional bersyarat. Gitu. Artinya bahwa itu adalah inkonstitusional. Jadi ada kemungkinan sepanjang pemohon bisa membuktikan bahwa proses-prosesnya ini memang terburu-buru, tidak terbuka, dan tidak memenuhi asas partisipasi publik yang bermakna tadi. Yang kedua adalah dari sisi substansi, itu di pasal 3 ayat 2 tentang kedudukan TNI disebutkan ada perubahan bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan negara berada di bawah kebijakan dan keputusan politik negara. Tentu ada frase di bawah kebijakan dan keputusan politik negara itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi politik TNI terhadap kaitan dengan pemerintahan sipil. Gitu. Karena apa? Karena berdasarkan pasal 30 ayat 3 disebutkan TNI adalah alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi memang ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda, yang pada intinya tugas utamanya itu adalah mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, tapi tiba-tiba di Undang-Undang TNI itu ada frase di bawah kebijakan dan keputusan politik negara. Itu yang dikhawatirkan bahwa militer sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan dalam konteks pemerintahan gitu, atau dalam ranah sipil. Kedua, terkait dengan soal substansi, yaitu adanya tambahan tugas operasi militer selain perang, yaitu ada 2 di pasal 7 itu adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Jadi ancaman siber ini oleh masyarakat sipil ini masih dalam wilayah ranah sipil gitu, bukan wilayahnya bagian dari TNI, tapi memang bunyi tugasnya adalah membantu. Yang kedua, membantu melindungi, menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Ya, ini juga dipandang oleh masyarakat sipil ini masih bagian dari kewenangan pemerintahan gitu, bukan kewenangan militer, karena kewenangan militer tadi ya menjaga keutuhan dan kedaulatan RI gitu, kedaulatan negara, lebih ke pertahanan negara gitu. Maka itu dipandang tidak tepat. Ya kalau menurut saya
tentu pemohon juga harus bisa menjelaskan bahwa kenapa tambahan ini adalah misalkan tidak tepat dimasukkan dalam Undang-Undang TNI misalkan. Yang ketiga, secara substansi berkaitan dengan perluasan jabatan sipil yang semula itu adalah TNI aktif bisa kemudian bertugas atau diisi oleh prajurit TNI aktif itu ada di 10 kementerian. Di undang-undang ini ada penambahan 4 menjadi 14 gitu. Perluasan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif itu mengingatkan kembali tentang dui fungsi. Kalau dulu saya menyebut dui kursi. Jadi ada kursi di posisi militer di satu sisi, tapi juga ada posisi di posisi ranah sipil gitu. Maka ini berbicara soal supremasi sipil dan supremasi militer. Jadi ada kekhawatiran jumlah jabatan yang bisa diisi oleh TNI aktif itu akan membuka peluang supremasi militer itu di atas supremasi sipil gitu. Yang dalam pengalaman sejarah, ketika itu ada supremasi militer, maka kebijakan dan orientasi itu lebih bersifat otoritarian dan lebih menggunakan pendekatan keamanan daripada pendekatan kesejahteraan misalkan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militer akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan sipil sehingga melahirkan supremasi militer di atas supremasi sipil. Ada hal penting menurut saya terkait dengan banyaknya jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh militer aktif itu terkait dengan soal jika terjadi pelanggaran misalkan tindak pidana terkait korupsi di jabatan sipil tadi, untuk militer itu apakah tunduk pada peradilan militer kah atau sebenarnya tunduk pada peradilan umum gitu. Menurut saya kalau ini adalah masuk pada jabatan sipil, ya harusnya nanti mereka itu harus tunduk dan patuh kepada peradilan umum, bukan pada peradilan militer gitu. Kalau itu masih masuk pada peradilan militer, ya itu namanya nggak fair. Pingin masuk di pemerintahan di ranah sipil tapi pinginnya diadili di militer, itu kan nggak fair namanya. Itu adalah konsekuensi logis menurut saya, perlu diubah di undang-undang menurut saya, bukan di TNI-nya menurut saya. Itu selain di TNI-nya tentu di undang-undang peradilan militer bahwa ada konsekuensi logis bahwa militer yang menduduki jabatan sipil nanti jika terjadi tindak pidana misalkan korupsi, dia tunduk pada peradilan umum gitu, bukan peradilan militer. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada penelitian yang sangat menarik oleh Profesor Burhanuddin Mutadi terkait dengan di tahun 2018 sampai 2021 itu dari hasil surveinya Prof. Burhanuddin, posisi TNI itu adalah sangat dipercaya. Jadi posisinya adalah sangat tinggi dipercaya oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu adalah TNI, kemudian baru Presiden, kemudian baru KPK, baru kemudian ada Polri dan seterusnya. Jadi di posisi yang paling atas. Kenapa di posisi yang paling atas TNI itu dipercaya? Ternyata alasannya karena polisi ini bekerja profesional di bidang pertahanan dan di bidang pertahanan negara dalam konteks menjaga kedaulatan negara. Bukan dalam artian dia profesional kemudian mengisi jabatan-jabatan di jabatan sipil. Dia dipercaya oleh rakyat itu adalah karena dia adalah fokus di bidang pertahanan nasional dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan negara. Bukan dia karena mengisi jabatan-jabatan sipil. Itu saya kira catatan penting menurut saya terkait dengan RUU TNI yang sedang diajukan judicial review. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemungkinan apakah RUU TNI ini akan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, sangat tergantung apakah teman-teman mahasiswa ini
bisa menunjukkan tidak saja prosesnya yang kemudian tidak sesuai dengan partisipasi publik yang bermakna di satu sisi, di sisi lain bahwa substansi penambahan tadi memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip barangkali supremasi sipil dalam konteks pemerintahan sipil yang lebih demokratis. Pada prinsipnya sepakat bahwa TNI itu tugas utamanya adalah untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Itu prinsip yang utama ada dalam konstitusi. Maka perubahan undang-undang termasuk undang-undang TNI harus dikembalikan berdasar berjiwa pada pasal 30 ayat 3 tadi dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan nasional, kedaulatan negara, pertahanan negara. Itu harus kembali ke situ. Yang kedua, terkait dengan persoalan kewenangan, tentu menurut saya sejauh mungkin harus dibatasi. Militer aktif itu untuk bisa masuk di wilayah pemerintahan sipil. Kenapa? Karena jumlah yang banyak dalam jumlah jabatan, jabatan yang bisa diisi dalam jumlah yang banyak itu tentu akan berpengaruh terhadap meritokrasi pemerintahan sipil. Jadi maksudnya begini, orang untuk bisa mencapai jabatan tertentu di lembaga pemerintahan itu kan butuh waktu yang sangat panjang dengan jenjang karir yang demikian panjang gitu ya. Nah, itu bisa dipangkas Mas dengan masuknya militer ke jabatan-jabatan sipil gitu. Maka oleh karena itu masuknya militer ke jabatan sipil itu juga harus melalui proses meritokrasi yang sama. Tidak boleh kemudian menggunakan model shortcut. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, ini namanya memotong meritokrasi dalam konteks pengisian pemerintahan sipil. Yang ketiga tadi, masuknya itu memang idealnya dia tidak pada posisi TNI aktif barangkali ya, harus masuk. Ya sudah, kalau di kepala misalkan masuk jadi bupati wali kota ya sudah, berhenti dulu dari posisi aktif gitu. Dia harus masuk pada wilayah ini, wilayah sipil. Maka tidak boleh harus TNI aktif gitu. Ada syarat nih yang masih kalau memang betul-betul pada jabatan tertentu ya harus tidak aktif dulu, baru kemudian bisa masuk ke wilayah sipil gitu. Jadi ini namanya pembatasan dalam konteks tidak semua jabatan-jabatan kelembagaan dan menteri itu harus bisa diisi oleh TNI aktif. Tadi masukan saya adalah penting jangan sampai ketika terjadi persoalan hukum, tindak pidana korupsi, nanti jadi rebutan kewenangan gitu. Seperti dalam kasus sebelumnya itu, diseret-seret sampai KPK didatengin oleh misalkan oleh TNI. Kalau menurut saya kan tidak boleh terulang, itu yang harus diatur gitu. Kalau soal usia itu menurut saya juga saya sependapat kalau barangkali memang ada proses ada perubahan-perubahan yang misalkan lebih tinggi gitu ya, karena mungkin ada pertimbangan bahwa usia hidup masyarakat Indonesia barangkali memang sudah lebih bagus, itu penambahan menurut saya tidak ada masalah dalam tugas yang utama kembali untuk menjaga kedaulatan. Kalau soal yang tadi mahasiswa untuk mengajukan itu ya harus bisa tadi membuktikan apakah dalam proses pembentukan undang-undang TNI ini prosesnya sekaligus substansinya bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Kalau itu bisa membuktikan, ada kemungkinan bahwa undang-undang TNI itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal. Tentu pendapat yang saya sampaikan tadi itu dalam koridor atau kaitan dengan kajian akademik gitu. Artinya bahwa terbuka untuk didiskusikan lebih dalam terkait dengan apa yang saya sampaikan agar proses-proses pembentukan undang-undang itu lebih memenuhi syarat-syarat prosedural dan substantif dalam konteks pembentukan peraturan perundangan di Indonesia yang lebih sesuai dengan maksud dibentuk peraturan perundangan itu. Tujuannya harus sesuai dengan jiwa yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu. Bukan semata-mata itu adalah berkaitan dengan persoalan kewenangan, tapi kewenangannya harus bisa dirujuk pada konstitusi gitu. Yang tadi bahwa tugas TNI adalah menjaga, melindungi
keutuhan kedaulatan negara. Tugasnya lebih ke pertahanan negara, harus kembali ke situ. Sesuai dengan pasal 30 Sesuai pasal 30 ayat 3 Nasr 5.